Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kita kembali lagi di mata kuliah Pancasila. Pada pertemuan ketujuh ini kita akan membahas mengenai ideologi. Nah, nanti di dalamnya juga ada ideologi Pancasila sebagai sebuah ideologi bangsa. Nah, sebelum kita memulai pertemuan kali ini, marilah kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Baik. Yang pertama adalah pengertian ideologi dahulu. Ideologi itu berasal dari dua suku kata, yaitu idea dan logos. Ini berasal dari bahasa Yunani. Idea di sini artinya adalah konsep, gagasan atau cita-cita, sedangkan logos artinya ilmu. Jadi di sini ideologi berarti ajaran tentang pengertian dasar atau bisa disebut juga sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Lalu ideologi menurut Suryanto adalah nilai yang menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya, serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya. Lalu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk keberlangsungan hidup. Nah, ideologi adalah pemikiran yang berkaitan dengan gagasan bertindak. Jadi di sini ideologi itu bersumber dari falsafah. Jadi falsafah lalu diturunkan menjadi pandangan hidup, lalu diturunkan menjadi sebuah ideologi, lalu dari ideologi tersebut diturunkan menjadi dasar negara. Seperti itu. Nah, ini merupakan contoh-contoh ideologi yang ada di dunia. Yang pertama adalah ideologi kapitalisme atau kapital, adalah suatu ideologi atau paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Nah, ideologi kapitalisme ini menjunjung kebebasan individu untuk menguasai sistem ekonomi dengan kemampuan modal yang dimiliki. Yang kedua adalah komunisme, adalah paham atau ideologi yang mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Paham komunis juga menyatakan semua hal dan sesuatu yang ada di suatu negara dikuasai secara mutlak oleh negara. Yang ketiga adalah sosialisme atau sosialis, adalah paham yang bertujuan membentuk negara kemakmuran dengan usaha kolektif, produktif, dan membatasi hak milik perseorangan. Jadi ideologi ini dalam perspektif sosialisme itu ideologi yang berperspektif kepentingan masyarakat, yakni negara wajib menyejahterakan semua masyarakat atau biasa disebut dengan istilah welfare state gitu. Contohnya negara-negara di Skandinavian. Lalu ada liberalisme atau liberal. Ideologi dalam perspektif ini adalah kebebasan individual, yaitu mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi individu. Liberalisme menghendaki adanya pertukaran gagasan yang bebas, ekonomi pasar yang mendukung usaha pribadi atau private enterprise yang relatif bebas, dan suatu sistem pemerintahan yang transparan. Lalu yang kelima adalah fasisme, merupakan sebuah paham politik yang mengagungkan kekuasaan absolut tanpa demokrasi. Dalam paham ini nasionalisme sangat fanatik dan juga otoriter sangat kentara. Contohnya Jerman pada saat pemerintahan Nazi. Oke, Selanjutnya adalah tantangan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa ideologi di dunia ini ada berbagai macam. Ada Marxisme atau komunisme, ada liberalisme, ada individualisme tadi, ada kapitalisme, dan lain-lain. Nah, berikut merupakan tantangan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Jadi sebagai warga negara, kita perlu memahami kedudukan Pancasila ini dengan ideologi di negara-negara lain. Yang pertama, unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa.
kita tahu bahwa ideologi yang dianut oleh Marxisme atau komunisme itu mereka tidak mengakui adanya Tuhan. Nah, hal tersebut bertentangan dengan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, bahwa negara Indonesia ini menganut asas ketuhanan dan mengakui adanya Tuhan. Yang kedua adalah unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya di sini bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia itu terbiasa dengan perilaku gotong royong. Jadi prinsip individualisme dalam ideologi liberalisme yang biasanya dianut oleh negara-negara barat itu kurang sesuai dengan prinsip dan nilai gotong royong utamanya dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Artinya di sini bahwa ideologi Pancasila itu kan menjunjung sistem ekonomi yang berdasar pada ekonomi kerakyatan gitu kan. Kalau bisa ekonomi itu dibentuk atau terbentuk untuk kepentingan rakyat, bukan pemberian kebebasan individu untuk menguasai satu sistem perekonomian, bukan dengan sistem monopoli, namun semua sistem perekonomian itu harus sesuai dengan hajat hidup kepentingan orang banyak, dan harapannya prinsip-prinsip ekonomi yang dijalankan itu sesuai dengan prinsip-prinsip dalam ekonomi kerakyatan. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ideologi Pancasila yang merupakan dasar negara berfungsi baik dalam menggambarkan tujuan negara Republik Indonesia maupun dalam proses pencapaian tujuan tersebut. Nah, ini berarti bahwa tujuan negara yang secara material dirumuskan dalam pembukaan UUD itu harus dicapai dengan ideologi Pancasila. Masih ingat apa tujuan negara dalam pembukaan UUD yang sempat kita bahas di pertemuan sebelumnya? Ya, tujuan negara itu kan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial tersebut harus mengarah kepada terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur dan sejahtera sesuai dengan semangat dan nilai-nilai Pancasila. Nah, demikian pula pada prosesnya, pada proses pencapaian tujuan tersebut dan perwujudannya harus melalui perencanaan, keputusan atau kebijaksanaan, dan pengambilan sikap politik harus tetap memperhatikan dan bahkan merealisasikan dimensi-dimensi yang mencerminkan watak dan ciri wawasan Pancasila itu sendiri. Seperti itu. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi persatuan. Kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk, multi etnis, ras, suku, dan budaya. Nah, salah satu peranan Pancasila di sini yang menonjol adalah fungsinya sebagai mempersatukan seluruh bangsa, karena pada faktanya ke kondisi masyarakat itu kita sudah tahu ya bahwa kondisi masyarakat Indonesia ini serba majemuk gitu. Kita adalah negara kepulauan yang terdiri dari 17.000 pulau lebih di antara dua benua dan dua samudra, terus memiliki lebih dari 360 kelompok etnis, terus 250 bahasa, lalu 500-an lebih suku. Nah, masyarakat yang multi etnis ini diharapkan Pancasila itu mampu menjadi ideologi persatuan karena merupakan hasil rujukan nasional di mana masing-masing kekuatan sosial masyarakat merasa terikat dan ikut bertanggung jawab atas masa depan bangsa dan negaranya. Jadi dengan kata lain, National and Character Building itu merupakan prasyarat dan tugas utama yang harus dilaksanakan. Dalam konteks politik inilah Pancasila dipersepsikan sebagai ideologi persatuan. Seperti itu. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama adalah tantangan globalisasi. Artinya di sini kemajuan ilmu pengetahuan, kecanggihan teknologi, dan
melaju pesatnya sarana komunikasi membuat dunia itu semakin kecil dan menguatkan interdependensi di kalangan bangsa-bangsa di dunia. Ini berarti bahwa pembangunan nasional tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor dalam negeri, melainkan banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terkait secara internasional gitu kan. Nah, Pancasila sebagai ideologi terbuka artinya di sini tetap mempertahankan identitasnya dan mampu mengembangkan dinamikanya. Tantangan itu hanya bisa diatasi apabila bangsa Indonesia di satu pihak tetap mempertahankan identitasnya sebagai sebuah bangsa dalam ikatan persatuan nasional, dan di lain pihak mampu mengembangkan dinamikanya agar mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Nah, dinamika tersebut mengandalkan kemampuan untuk mengandalkan adaptasi terhadap proses kehidupan yang baru, lalu menjalankan inovasi untuk menciptakan kualitas kerja dan kualitas produk yang makin baik. Lalu daya saing masyarakat itu juga penting untuk ditingkatkan. Jadi apabila selalu dipupuk dengan sikap yang rasional, kritis, serta kreativitas di kalangan masyarakat, tentu saja kita dapat bersaing dengan negara-negara lain. Untuk menjawab tantangan tersebut, jelas Pancasila perlu tampil sebagai ideologi yang terbuka, karena ketertutupan ideologi hanya akan membawa pada kemandekan. Namun di sini perlu digarisbawahi bahwa nilai dasar Pancasila tidak boleh diubah. Yang boleh diubah adalah nilai operasionalnya. Jadi nilai-nilai dasar Pancasila tersebut tidak bisa diubah. Yang boleh diubah itu adalah nilai operasionalnya atau nilai instrumental, yaitu nilai-nilai yang merupakan pengamalan, pengembangan, dan pengkaryaan dari nilai dasar Pancasila. Lalu yang terakhir adalah urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, pada bagian ini kalian perlu menyadari bahwa peran ideologi negara itu bukan hanya terletak pada aspek legal formal, melainkan juga harus hadir dalam kehidupan yang konkret dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Nah, salah satunya adalah yang pertama, ideologi negara sebagai penuntun warga negara. Artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral gitu kan. Contohnya misalnya kasus narkoba yang merebak di kalangan generasi muda. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa preskripsi moral ideologis belum disadari kehadirannya. Oleh karena itu diperlukan norma-norma penuntun yang lebih jelas, baik dalam bentuk imbauan atau penjabaran nilai-nilai Pancasila atau dalam bentuk persuasif ke dalam produk hukum yang memberikan rambu-rambu yang jelas dan hukuman yang setimpal bagi pelanggarnya. Yang kedua adalah ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila. Contohnya misal kasus terorisme gitu kan yang terjadi akhir-akhir ini gitu. Terorisme itu menunjukkan bahwa terjadi bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan gitu, baik yang berkedok agama maupun berkedok yang lain gitu. Hal ini bertentangan dengan nilai toleransi berkeyakinan, lalu juga hak asasi manusia dan semangat persatuan. Jadi terorisme tersebut juga merupakan suatu bentuk tindakan yang tidak sesuai dengan ideologi negara, karena itu akan merugikan kita sebagai masyarakat dan juga kita sebagai warga negara, karena efek dari terorisme itu kan sangat banyak ya. Misalnya investor juga enggan masuk ke negara ini, lalu kita pariwisata juga terganggu dan banyak aspek-aspek lain. Sehingga di sini diperlukan penjabaran kembali nilai-nilai Pancasila sebagai sebuah ideologi negara, sehingga mampu menggiring kembali masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di negara ini. Oke, demikian penjelasan mengenai ideologi pada pertemuan hari ini. Kita lanjutkan dengan diskusi kelompok. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kalau ada kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semoga kalian sehat selalu.